Kira-kira gimana ya pencatatan persamaan dasar akuntansi? Yuk simak penjelasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita belajar konsep, sekarang kita belajar penerapannya. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali tentang tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah kolomnya, bagian tanggal sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian aset, ada kas, yaitu uang ya. Kas itu uang atau duit yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada piutang, ini adalah utang orang pada kita ya, pada perusahaan. Itu piutang. Kemudian ada selanjutnya peralatan. Nah, peralatan ini yang tidak habis pakai, yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dan ada perlengkapan yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya di kolom sebelah ada utang dan modal. Nah, aset ini atau aktiva ini harus balance dengan pasiva. Ya, jadi nanti di akhir ketika kita jumlahkan nilai aktiva itu harus sama dengan nilai utang ditambah modal atau nilai pasiva. Oke, anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke contoh transaksinya. Yang pertama, transaksi penyetoran modal. Pada tanggal 2 Januari 2020, Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta pada usaha salon bernama Cantik Happy yang baru ia buka. Nah, di sini bisa kalian lihat tanggalnya adalah 2 Januari. Kemudian dia menginvestasikan uang, artinya memasukkan uang ke perusahaan. Nah, memasukkan uang artinya apa? Uang perusahaan bertambah, maka pencatatannya adalah di kas bertambah dan juga modal bertambah. Oke, kita langsung catat. Di bagian tanggal adalah 2 Januari 2020 dan di bagian modal kita catat bertambah sebesar 300 juta. Loh, kok modal? Kenapa nggak utang? Ya karena ini adalah uang pribadi yang disetor Poppy untuk modal usahanya. Ya, jadi dia nggak minjam dari bank. Kalau seandainya dia minjam dari bank, maka pencatatannya adalah di utang. Oke, di bagian aset ini kita catat di bagian kas karena bentuk penyetoran modalnya adalah uang. Jika dia menyetornya itu adalah perlengkapan, maka dicatat di perlengkapan. Karena ini uang, maka kita catat 300 juta di bagian kas. Di sini bisa Anda sekalian lihat ya bahwa untuk harta atau aset atau aktiva itu sebesar 300 juta dan bagian pasifanya juga 300 juta. Artinya balance antara aktiva dan pasiva. Kita lanjut ke transaksi kedua, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 3 Januari 2020, Salon Cantik Happy membeli secara kredit dari toko lengkap sempurna perlengkapan salon berupa tisu, cat rambut, dan perlengkapan lainnya sejumlah 25 juta. Ya, di sini tanggalnya adalah 3 Januari 2020. Karena dia membeli perlengkapan, artinya jumlah perlengkapan bertambah. Dan karena dia membeli secara kredit, artinya utang juga bertambah. Maka pencatatannya adalah perlengkapan bertambah dan utang bertambah sebesar 25 juta. Kita catat 25 juta. Kenapa enggak kas berkurang? Ya karena dia belum bayar, belum mengeluarkan uangnya untuk membeli perlengkapan itu. Masih dalam status utang. Oleh karena itu, utanglah yang bertambah sebesar 25 juta. Kemudian transaksi selanjutnya adalah pencatatan pendapatan tunai. Pada tanggal 4 Januari 2020 diterima hasil jasa salon dari Sanggar Putri sebesar 20 juta. Ya, jadi dibuat di bagian tanggal 4 Januari. Karena dia menerima pendapatan, artinya kas atau uang perusahaan bertambah dan juga modal bertambah. Kita catat 4 Januari kas bertambah sebesar 20 juta
dan juga modal bertambah 20 juta ya. Jadi kalau penerimaan pendapatan itu menambah modal ya. Kalau pengambilan pribadi itu mengurangi modal dan juga membayar beban itu mengurangi modal. Nah, itu perlu kalian ingat ya, Anda sekalian. Dan juga pembayaran biaya-biaya mengurangi kas kalau dia tunai. Beban listrik, beban air, beban sewa itu mengurangi kas dan modal. Sedangkan pendapatan menambah kas dan modal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu pendapatan usaha secara kredit. Pada tanggal 5 Januari, Orkes Simfoni dirias salon cantik Happy untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis 38 juta. Ini tanggalnya 5 Januari ya. Karena dia kredit, difakturkan ini artinya sama dengan dikreditkan ya. Jadi belum dibayar. Sebesar 38 juta, maka kita catat di piutang sebesar 38 juta. Dan modal 38 juta. Artinya piutang bertambah dan modal bertambah. Walaupun uangnya belum diterima, tapi dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi, uang tersebut sudah dihitung sebagai modal. Makanya kita catat di bagian modal juga sebesar 38 juta rupiah. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, jika kalian mendengar istilah difakturkan, artinya itu adalah piutang ya. Jangan sampai salah pencatatannya, nanti kalian catat di utang, perusahaannya rugi, padahal kan itu merupakan pemasukan bagi perusahaan. Oke, contoh selanjutnya yaitu pembelian peralatan secara tunai. Salon Poppy mengalami kemajuan. Pada tanggal 7 Januari diputuskan untuk membeli peralatan seharga 150 juta dari toko Aneka Utama. Buat tanggalnya 7 Januari. Kemudian di sini karena dia membeli secara tunai, kasnya berkurang sebesar 150 juta dan peralatan bertambah sebesar 150 juta. Ingat, kalau seandainya dia berkurang, maka kita tulisnya min 150 atau dalam kurung 150 untuk menandakan ia berkurang. Transaksi selanjutnya, pembayaran gaji pada tanggal 9 Januari 2020 dibayarkan per kas gaji karyawan 7.500.000. Ya, jadi per kas seperti pembayarannya tunai. Maka kas berkurang dan modal berkurang sebesar 7.500.000 untuk membayar beban gaji atau gaji karyawan. Kita buat buka kurung 7.500.000 dan di bagian modal juga dibuat dalam kurung 7.500.000 ya. Supaya nanti kita pas menjumlahkannya kita tahu bahwa ini adalah dikurang, makanya kita buat dalam kurung atau minus. Selanjutnya, pencatatan pembayaran utang. 12 Januari 2020 dibayarkan utang per kas sejumlah 20 juta. Ya, karena dia membayar utang, jadi kas berkurang dan utang berkurang. Langsung saja kita catat di bagian tanggal 12 Januari dan di bagian kas minus 20 juta atau dalam kurung 20 juta. Dan di bagian utang kita buat dalam kurung juga 20 juta. Oke. Jadi itu ya untuk transaksi. Masih ada lagi transaksi lainnya, kita bahas di minggu berikutnya. Sekarang untuk tugas silakan buat di buku coretannya saldo aktiva dan pasiva. Caranya kalian jumlahkan kas dari atas ke bawah, kalian tambahkan dengan piutang, tambah dengan peralatan, ditambah dengan perlengkapan. Nanti hasilnya itu dibandingkan dengan hasil utang ditambah modal. Ya, jadi kalau seandainya balance seimbang, artinya pencatatan transaksi persamaan dasar akuntansi ini adalah benar. Jika hasilnya tidak seimbang, maka
transaksi ini ada kesalahan atau salah. Jumlah saldonya silakan kalian catat di kolom komentar. Nah, jawabannya silakan dibuat di kolom komentar. Dan jangan dicoret-coret di catatannya ya, karena ini masih ada materi selanjutnya, transaksi berikutnya untuk melengkapi transaksi yang ada. Jadi dijawab saja di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke, Ananda sekalian, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya Ananda tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.